Halo guys, kembali lagi di channel Zamroni, channel yang bahas tentang dunia tanaman hias. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing tentang apa, yaitu ini dia cara merawat tanaman tanduk rusa agar subur dan berumur panjang. Nah, seperti teman-teman lihat di depan saya ini ada tanaman yang sangat eksotis ya guys menurut saya. Kenapa saya sebut sebagai tanaman eksotis? Karena tanaman tanduk rusa ini biasanya hidup di pohon-pohon besar ya, yaitu sebagai epifit, seperti halnya tanaman anggrek yang hidup epifit atau menumpang pada pohon lain tapi tidak merugikan, karena tanaman ini itu tidak menyerap nutrisi ya pada pohon yang ia tumpangi hidup. Nah, kembali lagi pada tanaman tanduk rusa saya ini sudah panjang sekali ya, yaitu kita lihat yuk panjangnya berapa sih. Ini panjangnya kurang lebih 1 meter ya, bahkan 1 meter lebih. Lihat, wah panjang sekali ya guys. Wah panjang sekali guys. Tanaman tanduk rusa ini susah gampang ya. Kalau tidak bisa merawatnya maka tanaman ini akan biasanya layu, mengering dan mati. Nah, seperti apa sih perawatannya agar kita tidak salah dalam perawatan, agar selalu subur, keluar muncul daun-daun baru seperti ini. Nah, lihat ya, itu muncul calon-calon daun baru dan usianya juga bisa hidup sampai bertahun-tahun seperti saya ini nih. Sekarang saya akan pindah media tanam. Nah, karena tanaman tanduk rusa ini menempel pada pohon-pohon besar yang hidup di habitat aslinya, saat kita merawat di rumah ini gimana sih cara perawatannya agar sama ya dengan habitat aslinya? Tanaman tanduk rusa ini emang untuk bagian bawahnya ini mengering ya, bukan mati, tapi emang siklusnya seperti ini, yaitu bagian bawah dia akan muncul seperti daun di bagian bonggolnya. Nanti kalau udah agak besar dia akan mengering sendiri. Tapi untuk daunnya ini dia tidak akan mengering guys, dia akan tetap tumbuh panjang seperti ini. Pada bagian belakang atau lidah-lidahnya itu ini ya seperti lidah. Nah, jadi bagian belakangnya itu emang coklat seperti ini, seperti tentakel pada cumi-cumi ya. Itu memang warnanya coklat seperti ini, bagian luarnya hijau. Nah, untuk penggunaan media tanam itu saya akan menggunakan ini ya, ini adalah papan pakis. Papan pakis ini adalah bagian bonggol pada tanaman pakis hutan yang sudah besar. Maka biasanya para pencinta tanaman hias itu memotong bagian bonggolnya dengan menggunakan gergaji mesin misalkan, dan dibentuk seperti ini, kotak-kotak seperti ini ya. Inilah nanti yang bisa dijadikan sebagai media tanam untuk tanaman tanduk rusa seperti ini, ditempelkan nantinya ya. Maka ini akan seperti di habitat aslinya, yaitu menempel di pohon-pohon besar. Nah, seperti ini ya. Nanti ini bisa kita siram ya agar selalu basah, sehingga nutrisinya itu bisa tersalurkan ke bagian perakaran dari si tanaman tanduk rusanya. Mudah bukan teorinya, tapi prakteknya seperti apa? Nah, tonton terus sampai video ini berakhir guys. Tanaman tanduk rusa ini kebetulan saya mempunyai 2 ya, yang akan saya tempel nanti di tembok di teras rumah saya. Nah, ini dia. Ini yang satu lagi kebetulan mempunyai 2 mata. Nah, ini yang pertama dan ini yang kedua agak pendekan. Nah, itu ya, anakan masih agak pendek. Jadi ini kelihatan akan lebih panjang dan rimbun karena mempunyai 2 mata atau 2 tanaman. Nah, oke ya. Nah, cara praktek untuk penggunaan media tanam akar pakis ini, kita cukup menempelkan seperti ini aja ya. Nah, kita tempelkan dengan kuat. Kalau sudah ditempelkan, kita bisa mengikatnya misalkan dengan menggunakan benang ini ya. Ini bisa dibeli ya di toko material, ada kok. Lalu media tanam papan pakis ini bisa juga dibeli di toko tanaman atau di toko online saya. Silakan kalau mau beli, ada WA aja ya di 0812 874 7041. Nah, gimana cara mengikatnya? Ini dia. A few moments later. Ini akar pakisnya saya tempelkan, dan ini kita dorong benar-benar biar menempel ya. Usahakan agar benar-benar nempel dengan maksimal untuk bagian perakarannya. Nah, setelah itu barulah kita ikat dengan menggunakan tali bangunan ini. Nah, seperti ini ya guys. Nah, lihat, oke.
Nah, oke guys, ini sudah saya siapkan untuk bingkainya ya. Bingkai buat tanaman tanduk rusa yang akan saya pasang nanti di bingkai ini. Nah, bingkai ini terbuat dari bambu ya. Bambu yang dibelah. Nah, seperti ini diluruskan, lalu dipaku ya di belakang seperti ini dengan sebilah bambu lagi atas dan bawah, lalu kita paku seperti ini. Lalu kita kasih gantungan ya dengan kawat seperti ini. Nah, bagian depannya kita vernis ya dengan warna coklat agar lebih natural ya. Warnanya tidak seperti dicat. Ini karena udah agak lama jadi udah agak kusam. Kalau barunya ini pasti akan mengkilat sekali. Nah, ini nanti akan saya tempelkan ya untuk tanaman tanduk rusanya di tengah-tengah. Jadi nanti akan lebih kelihatan cantik banget. Oke, lanjut ya. Nah, oke guys, ini talinya saya akan masukkan ya dari celah bambu seperti ini, masukkan ke dalam ya. Nanti kita ikat ke belakang. Oke. Nah, seperti ini ya. Nah, lalu untuk tanaman tanduk rusanya ini saya tempelkan ya seperti ini. Nah, kemudian kita ikat ya. Oke. Tara, sudah jadi guys. Lihat itu. Sudah terpasang ya. Nah, kita deketin yuk. Seperti apa sih cara penempelannya? Nah, ini dia guys. Sangat mudah kok. Ini talinya saya ikatkan ya ke bagian paling bawah agar tidak jatuh, kemudian diikatkan lagi ke belakang. Lalu dari belakang kita ikat. Nah, ini ya. Jadi kalau dari kejauhan itu akan seperti ini guys. Yuk kita lihat. Nah, itu dia guys. Cantik bukan? Sangat panjang ya sampai ke bawah, lihat. Wow, panjang sekali. Itu dia guys, kelihatan ya. Nah, sekarang kita akan melakukan penyiraman dan perawatannya seperti apa sih? Tonton terus ya. Nah, untuk perawatannya seperti ini ya guys. Ini adalah air 1 liter di dalam alat penyemprot. Kemudian ini alat ukur yang saya akan ukur untuk mengukur ini ya, pupuk organik. Pupuk organik silahkan pakai pupuk organik apa aja, tapi kalau mau bagus ini ya pupuk organik buatan saya sendiri yang sangat bagus, pupuk organik cair channel Zambroni. Silahkan WA aja ya di 0812 874 741 untuk pemesanan lebih lanjut. Nah, untuk air 1 liter ini pupuk organiknya adalah 60 ml guys. Jangan lupa ya untuk disaring karena saya akan menggunakan ke dalam alat penyemprot. Takutnya nanti alat penyemprotnya macet kalau tidak kita saring. Nah, ini ya guys 60 ml. Kemudian kalau sudah kita masukkan ke dalam alat penyemprotnya seperti ini. Nah, ini dia guys. Kalau udah kita putar seperti ini ya. Nah, sekarang kita akan melakukan penyemprotan untuk pupuk organiknya. Yuk tonton sampai akhir. Oke guys, saatnya kita melakukan penyemprotan. Nah, jadi guys, penyemprotan ini dilakukan seminggu sekali ya guys, seminggu sekali. Lalu disemprotkan pada pagi hari. Kenapa kita melakukan penyemprotan itu pada saat pagi hari? Karena pada saat pagi hari itu kita mempersiapkan untuk nanti ya penyiraman sinar matahari pada saat siang hari. Dan setengah lagi, lihat ya guys, itu setengah lagi saya siramkan untuk pupuk organiknya, disiramkan ke bagian perakarannya. Jadi untuk 1 liter itu setengah disemprot, setengah lagi disiramkan perakaran ya. Oke guys. Oke guys, kita lanjut ya. Jadi setengah bagian itu disemprotkan ke daun-daun seperti ini. Lalu setengah bagian lagi disiramkan ya ke perakaran pada setiap seminggu sekali di pagi hari. Karena seperti yang saya bilang tadi, untuk mempersiapkan pada saat nanti penyinaran di siang hari. So, peletakannya gimana? Jadi peletakan tanaman tanduk rusa ini yaitu di bawah sinar matahari langsung ya. Walaupun untuk tanaman tanduk rusa ini walau ditaruh di tempat yang teduh masih bisa hidup, tapi menurut saya sudah saya lakukan yaitu untuk diletakkan di bawah sinar matahari langsung itu tanaman tanduk rusa ini lebih subur guys, yaitu tidak gampang mati, lalu pertumbuhan tunas-tunas barunya juga cepat sekali numbuhnya, dan resiko untuk terjadinya pembusukan atau pengeringan pada di tempat yang lembab itu gampang terjadi. Tapi ingat ya, walaupun di bawah sinar matahari langsung, untuk awal peletakannya harus diadaptasikan dahulu. Karena biasanya di toko tanaman tanduk rusa ini diletakkan di bawah tempat yang teduh ya. Jadi diadaptasikan, misalkan
minggu-minggu awal dibawa mati langsung dari pagi sampai siang, lalu minggu berikutnya yaitu diletakkan dari pagi sampai sore terkena mati langsung. Nah, itulah cara perawatan pada tanaman batang gerosa ini ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya guys. Dadah. Kalau mau subscribe channel saya, tekan tombol sebelah kanan saya. Dan kalau mau lihat video-video saya yang lain, ada di sebelah kiri saya. Tonton ya, jangan lupa kan.